Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Wardani dengan NIM D24040032, kelas B, angkatan 2024 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan matris keterampilan dasar mengajar, yang dimana saya mengambil video saya di kelas 3 SD. Tapi sebelum saya menjelaskan matris keterampilan dasar mengajar, terlebih dahulu kita akan menonton video praktek keterampilan dasar mengajar.
Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan matriks keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu keterampilan membuka pembelajaran. Poin yang pertama di sini ada apersepsi keterlaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, guru berhasil menarik perhatian siswa dengan menanyakan kesiapan belajar, absensi, dan juga menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Kemudian, kekurangan penerapan, guru tidak mengaitkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan materi baru yang akan dipelajari secara mendalam. Sedangkan guru harus mengaitkan materi yang dipelajari dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua itu relevansi keterlaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, siswa dapat diberi materi yang lebih mudah dipahami karena terkait dengan contoh kehidupan di sehari-hari. Kemudian kekurangan penerapan, memberikan contoh yang terlalu susah dipahami dan contohnya kurang banyak. Kemudian C, menyampaikan kompetensi CP ATP. Keterlaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, membantu siswa mengetahui dengan jelas dan terarah terkait tujuan belajar yang harus dicapai pada pembelajaran. Kemudian kekurangan penerapan, guru menyampaikan CP dan TP tetapi ada beberapa siswa belum memahami dan belum bisa mengaitkan materi dengan kehidupan. Kemudian keterampilan yang kedua itu bertanya. Poin pertama di sini bertanya dasar, keterlaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, dapat memancing respon awal siswa jadi lebih aktif lewat pertanyaan sederhana yang membuat mereka terlibat. Kemudian kekurangan penerapannya, tidak berjalan efektif karena kebanyakan siswa takut untuk menjawab. Mereka kayak takut untuk menjawab, padahal setahu saya mereka itu tahu jawabannya, tapi mereka kayak malu atau takut untuk menjawab. Kemudian yang poin kedua itu bertanya lanjutan. Di sini tidak terlaksana. Akibatnya kekurangan penerapannya, guru tidak menambahkan pertanyaan yang bisa mengembangkan berpikir tingkat tinggi sehingga siswa hanya terdiam. Kemudian keterampilan ketiga itu menjelaskan. Poin pertama, memusatkan perhatian siswa, keterlaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, siswa terlibat langsung dalam kegiatan menjawab pertanyaan sehingga membantu meminimalkan siswa yang bermain sendiri atau tidak memperhatikan penjelasan. Kemudian kekurangan penerapan, tidak terlaksana dengan baik karena beberapa siswa tetap sulit fokus akibat kegiatan menimbulkan kegaduhan. Kemudian yang poin kedua, penguasaan materi, keterlaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, menggunakan bahasa sederhana dan mudah untuk dipahami. Penjelasannya menggunakan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami. Kemudian kekurangan penerapan, guru terlalu cepat dalam menjelaskan materi sehingga ada siswa yang masih kesulitan untuk memahami materinya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas, keterlaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, penjelasan yang disertai contoh konkret dan relevan membuat siswa bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, keterampilan yang keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Poin pertama, penguatan verbal. Keterlaksanaannya ya, kelebihan penerapan, memberikan apresiasi ke siswa, mampu menumbuhkan semangat belajar siswa. Kemudian kekurangan penerapan, guru memberi pujian secara lisan tapi juga belum dilakukan secara konsisten sehingga tidak semua siswa mendapat apresiasi. Kemudian penguatan nonverbal, keterlaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, guru senyum, anggun, dan ekspresi yang gembira bisa menumbuhkan kedekatan serta rasa percaya diri kepada siswa. Kekurangannya,
Ada beberapa siswa yang kurang tanggap terhadap ekspresi atau gerakan sehingga tidak merasa mendapat penguatan. Kemudian penguatan hadiah atau benda, ketelaksanaannya ya. Di sini kelebihan penerapan menarik perhatian siswa menjadi lebih berani menjawab pertanyaan. Jadi saat itu saya membuat kuis yang bisa menjawab itu dapat hadiah. Hadiahnya itu snack. Jadi itu langsung kayak berani menjawab pertanyaan karena kayak termotivasi. Kemudian kekurangan penerapannya menimbulkan ketergantungan pada hadiah sehingga minat belajar tanpa hadiah menurun. Kemudian penguatan dengan cara mendekati ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, siswa merasa didampingi sehingga lebih berani dan lebih fokus saat mengerjakan soal. Kemudian kekurangan penerapan, tidak dapat mendekati semua siswa secara merata dalam waktu yang bersamaan. Kemudian penguatan menyenangkan. Yang kelima, penguatan menyenangkan. Di sini tidak terlaksana dan juga penguatan tak penuh, tidak terlaksana. Keterampilan mengelola kelas yang kelima. Poinnya yaitu yang pertama pengaturan tempat duduk, ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, guru berusaha menegur siswa yang meninggalkan tempat duduk atau bermain sendiri sehingga siswanya sangat sulit untuk ditegur. Kemudian kekurangan penerapan, posisi duduk siswa yang dipisahkan membuat beberapa anak sulit untuk dipantau. Jadi di sekolah sana itu di kelas 3-nya posisi antara laki-laki dan perempuan dipisahkan. Jadi sulit untuk memantau mereka secara bersamaan. Kemudian pengendalian perilaku siswa, ketelaksanaannya ya. Bisa mengendalikan siswa kelas dengan pendekatan yang tepat seperti icebreaking dan games. Kekurangannya, masih ada siswa yang ribut saat belajar sehingga suasana kelas sedikit terganggu. Kemudian manajemen waktu, ketelaksanaannya ya. Kelebihannya, guru berusaha membagi waktu dengan cukup adil antara menjelaskan dan memberi pertanyaan sederhana. Kemudian kekurangannya, waktu transisi dari materi ke pertanyaan sederhana memakan waktu yang cukup lama. Kemudian keterampilan yang keenam yaitu keterampilan mengadakan variasi. Poin yang pertama, variasi gaya mengajar guru, ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, menciptakan suasana kelas yang hidup interaktif sehingga siswa aktif untuk menjawab. Kemudian kekurangan penerapannya, variasi masih kurang aktif, kreatif, dan kurang memusatkan perhatian siswa sehingga siswa kurang bersemangat. Kemudian poin kedua, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, ketelaksanaannya ya. Kelebihannya, guru memanfaatkan media kartu bilangan yang tersedia sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Kekurangan penerapannya, risiko dalam belajar adalah keterbatasan proyektor di sekolah, jadi tidak bisa menampilkan PPT interaktif. Sekarang yang poin ketiga, yaitu variasi pola interaksi dengan peserta didik, ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, siswa lebih berani bertanya, menjawab, serta berdiskusi saat belajar sehingga mengurangi kejenuhan belajar. Kemudian kekurangan penerapannya, berpotensi terjadi ketidakseimbangan perhatian. Kemudian memusatkan perhatian pada tujuan diskusi. Kelebihannya, mampu mengembalikan fokus siswa pada tujuan diskusi dengan mengajukan pertanyaan yang relevan. Kekurangan penerapannya, diskusi sudah diarahkan namun perhatian siswa kadang masih beralih keluar. Kemudian yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi. Poin pertama yaitu memusatkan perhatian pada tujuan diskusi, ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, mampu mengembalikan fokus siswa pada tujuan diskusi dengan mengajukan pertanyaan relevan.
Kekurangannya, diskusi sudah diarahkan, akan tetapi perhatian siswa masih beralih keluar. Kemudian memberikan arah diskusi ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, guru berupaya memberikan arahan agar pemahaman siswa kembali sesuai dengan topik yang dibahas. Kekurangan penerapannya, pendapat siswa belum sepenuhnya dikaji dan diluruskan karena keterbatasan waktu. Kemudian membimbing jalannya diskusi ketelaksanaannya ya. Guru membimbing jalannya diskusi dengan mengelilingi setiap meja berkelompok sehingga siswa lalu dibimbing siswa yang sulit untuk menjawab soal IKPD yang diberikan. Kemudian kekurangannya, sulit untuk membimbing setiap kelompok dalam waktu yang bersamaan. Kemudian meningkatkan partisipasi siswa ketelaksanaannya ya. Kelebihannya, guru menilai seberapa paham siswa tentang materi tersebut. Kekurangan penerapan, tidak semua siswa memberi tanggapan sehingga sulit menilai pemahaman siswa secara menyeluruh. Kemudian keterampilan yang ke-8 yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, keterampilan pendekatan secara pribadi ketelaksanaannya ya. Kelebihannya, guru dapat memperhatikan kebutuhan individu pada perbedaan kemampuan, minat, dan kesulitan setiap siswa. Kemudian kekurangan penerapannya, guru hanya bisa melakukan pendekatan pribadi pada beberapa siswa saja, dikarenakan keterbatasan waktu. Kemudian keterampilan mengorganisasi ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, dengan pengorganisasian yang baik, maka kegiatan belajar lebih terarah. Kekurangannya, arahan yang diberikan belum jelas sehingga membuat beberapa siswa masih bingung. Kemudian keterampilan membimbing dan membantu dalam belajar ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, siswa mendapat bimbingan untuk membantunya memahami pelajaran lebih cepat. Kekurangan penerapannya, bimbingan masih berfokus pada siswa yang mengalami kesusahan pada saat diskusi tapi belum mencakup seluruh siswa. Kemudian keterampilan merencanakan dan melaksanakan KBM. Di sini ketelaksanaannya ya. Sini ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapan, dapat menyesuaikan kebutuhan dan karakter siswa. Kemudian kekurangan penerapan, pelaksanaan KBM di kelas besar menjadi terbatas jika jumlah siswa yang banyak. Kemudian keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan terakhir yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Poin pertama yaitu meninjau kembali materi. Ketelaksanaannya ya. Kelebihannya, mengingatkan kembali hal-hal penting dari materi yang sudah dipelajari. Di sini saya meninjau kembali materi itu dengan memberikan anak-anak itu kuis sehingga mereka aktif menjawab. Kekurangan penerapannya, materi belum sepenuhnya dikaji sehingga ada beberapa bagian yang terlewat. Kemudian poin kedua, memberikan tindak lanjut pelaksanaannya ya. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas atau arahan tambahan yang diberikan setelah kegiatan pembelajaran.
Kekurangan penerapan diperlukan kreativitas agar tindak lanjut tidak sekedar mengulang materi tetapi benar-benar membantu siswa. Kemudian mengevaluasi pemahaman siswa ketelaksanaannya ya. Kelebihan penerapannya, siswa dapat memahami pembelajaran pada saat diberikan pertanyaan sederhana untuk menilai sejauh mana pemahamannya. Kekurangannya, evaluasi diberikan secara umum, belum menggambarkan pemahaman setiap siswa. Demikian presentasi materi keterampilan dasar mengajar saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.